kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang hadir seminar pada hari ini serta rekan-rekan yang saya hormati. Baiklah, di sini perkenalkan saya Febrina Damayanti ingin menjelaskan seminar tentang studi literatur kendala dan solusi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Latar belakang munculnya isu sarana dan prasarana ini merupakan komponen penting yang menunjang proses pembelajaran. Berbagai penelitian yang saya temukan dari jurnal, buku maupun laporan menunjukkan adanya masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana fasilitas seperti ruang kelas, media pembelajaran, lahan, serta pendanaan. Kondisi ini ditemukan banyak sekolah dasar hingga menengah yang membutuhkan sarana dan prasarana praktik sesuai dengan standar. Nah, seperti pada gambar yang saya paparkan ini, gambar pertama itu ada beberapa siswa SD yang sedang menyapu kelas. Ini terdapat di SD Negeri Sindakarsa, Walanta, Kota Serang, Banten, di mana atap dari kelasnya itu mengalami kebocoran dan siswa pun belajar maupun dalam proses belajar mengajarnya itu terganggu dan tidak nyaman. Kemudian pada gambar yang kedua itu terdapat sarana kursi dan meja yang terdapat di suasana ruangan kelas di SMP 13 Kota Kupang. Nah, dari sarana dan prasarana yang ada pada gambar ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah dasar hingga ke menengah atas. Kemudian, mengapa isu ini perlu saya angkat? Karena isu ini penting. Sarana dan prasarana itu sangat berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran, kesiapan menghadapi kurikulum merdeka, pemerataan mutu pendidikan, serta kesiapan siswa menghadapi tantangan zaman. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kualitas hasil belajar akan tertinggal jauh. Nah, dari latar belakang dan isu tersebut terdapatlah solusi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama dari segi pendidik, yang itu optimalisasi dana BOS dan BOSDA. Dari optimalisasi dana ini, kita manfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, bukan hanya sebagai sarana administratif saja. Yang kedua, perencanaan berbasis kebutuhan prioritas. Nah, dari dana BOS tersebut, alokasikanlah dana tersebut untuk kebutuhan peserta didik seperti meja, kursi, peralatan tulisnya di sekolah. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin. Setelah kita perencanaan apa yang mau kita beli sarana dan prasarana di sekolah, maka kita wajib untuk menjaga sarana dan prasarana tersebut. Kemudian yang keempat, pemanfaatan kreatif fasilitas yang ada. Nah, setelah adanya sarana dan prasarana tersebut, guru itu harus dibekali dengan sikap yang kreatif untuk peserta didiknya, bagaimana dia mengajar supaya peserta didiknya itu lebih tertarik dalam belajar. Nah, kemudian kita lihat juga di pemangku kebijakan. Yang pertama itu pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana serta bendahara. Kemudian koordinasi yang kuat antara sekolah, komite, dan dinas. Nah, karena sarana dan prasarana ini tidak hanya di sekolah saja, maka kita itu butuh koordinasi dengan sekolah, komite, maupun dinas. Yang keempat yaitu evaluasi pasca pengadaan. Setelah adanya sarana tersebut di sekolah, maka kita itu harus mengevaluasikannya. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tambah,
atau apa yang harus kita pelihara. Kemudian kita lihat juga dari sisi pemerintah. Yang pertama itu penguatan standar dan pengawasan. Yang kedua yaitu kerjasama dengan pihak swasta. Nah, setelah adanya solusi dari ketiga pendidik, pemangku kepentingan dan pemerintah tadi, maka adanya tantangan 5 tahun ke depan. Apa saja itu? Nah, jika isu ini terselesaikan, maka mutu pembelajaran meningkat. Yang kedua, pemerataan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, kesiapan teknologi meningkat. Dan yang keempat, efisiensi anggaran. Nah, jika isu ini tidak terselesaikan, bagaimana akan kedepannya? Yang pertama itu kesenjangan mutu melebar, motivasi dan hasil belajar menurun. Yang ketiga, penggunaan teknologi terhambat. Yang keempat, kurikulum tidak berjalan optimal. Kemudian, apa kesimpulan dari materi ini? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kesimpulannya yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting karena langsung mempengaruhi mutu pembelajaran. Namun banyak sekolah masih kekurangan fasilitas sehingga dibutuhkan solusi dari pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintah dengan perencanaan yang tepat, optimalisasi dana, pemeliharaan rutin, koordinasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan CRC, kualitas pendidikan dapat meningkat. Jika masalah ini ditangani, mutu pembelajaran dan pemerataan fasilitas akan membaik. Jika tidak, kesenjangan mutu dan hambatan pembelajaran akan semakin meningkat. Baiklah, hanya sekian materi seminar yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dapat memiliki sedikit manfaat dari ilmu yang saya berikan. Terima kasih. Saya Febrina Damayanti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.